setelah kita memahami candlestick karakternya seperti apa tadi, ya, jadi candlestick tadi kalau kita lihat pergerakannya begini ya. Awalnya kalau kita lihat misalkan harga minyak ya, saya contohkan begini. Harga minyak awalnya 18.000. Tidak ada orang atau stok makin berkurang. Stoknya sedikit, maka yang jual juga sedikit, barangnya sedikit. Sehingga harganya naik. Jadi 20.000. Kemudian makin banyak orang beli, makin orang cari ya, kebutuhan makin banyak, stok makin langka. Stok langka tadi bisa juga tidak produksi, bisa juga karena ditimbun, ditahan, sehingga tidak keluar di pasaran, yang beredar tidak ada, stoknya tidak ada atau suplainya kurang, maka harga terus naik begini, 27.000 sampai harganya naik jadi misalnya 29.000. Nanti suatu saat harga ini tidak bakalan mungkin naik terus, harga tidak bakalan naik terus, ada titik puncaknya, ada titik jenuhnya. Kenapa? Karena harga semakin tinggi, maka penjual makanan yang menggunakan minyak akan semakin berkurang ya tingkat keuntungannya. Kenapa kalau berkurang tingkat keuntungannya? Karena kalau kita jual ke konsumen makanan dengan harga mahal, orang akan berpikir 2-3 kali untuk datang kembali. Sehingga untuk menarik pelanggan biar tetap jalan, maka margin keuntungannya diturunkan sehingga mengurangi tingkat keuntungan. Semakin mahal, semakin orang berpikir 2-3 kali untuk cari alternatif lain untuk tidak menggunakan, sehingga nanti stok semakin banyak, yang beli tidak ada, yang penjual ini nanti yang bingung mau dikemanakan. Nanti lama-lama akan diturunkan sedikit demi sedikit ya, ada semakin banyaknya stok, bisa juga ada banyak alternatif, kemudian tidak banyak orang beli sehingga dagangan makin tertahan lama. Maka nanti suatu saat pasti akan turun kembali ya, titik puncaknya ketemu, kemudian nanti akan mulai turun kembali ya. Sama halnya dengan candlestick, ketika dia mencapai puncaknya ada levelnya, ada batasnya, harganya tingginya berapa, nanti suatu saat pasti dia walaupun tidak kembali ke titik awal, dia akan koreksi ya. Silakan dibuktikan, nanti minyak goreng sekarang mahal sekali, suatu saat dia pasti akan turun kembali. Nah, nanti hubungannya dengan candle bagaimana ya? Sama hanya dengan candle ya, sama hanya dengan candlestick, kita minimal kita tahu dasarnya dulu. Kemudian seterusnya ya, selanjutnya kita membahas mengenai potensi dan probabilitas arah. Ya, sekali lagi yang kita analisa teknikal ini bukan untuk memastikan pergerakan pastinya kemana, tidak ada. Sehingga sekali lagi jangan pernah cari analisa yang valid, jangan pernah cari mana analisa yang akurat, mana pola candle yang akurat, mana indikator yang paling valid dan sebagainya. Nanti akan kecewa, karena itu pasti tidak ada. Yang kita baca hanyalah membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya. Dari mana kita bisa membaca arah probabilitasnya? Ini dari histori. Makanya kalau mereka yang menyampaikan itu kan hanya market yang sudah terjadi. Market hari ini tidak terlepas dari market sebelumnya. Kita jualan apapun, jualan makanan, jualan pakaian, basicnya adalah histori. Saya bisa jualan di hari Sabtu lebih banyak karena histori Sabtu yang lalu saya menjual dengan harga sekian. Saya bisa jualan dengan harga sekian dengan kapasitas sekian. Tahun ini, Lebaran tahun ini, saya harus persiapkan stok sebanyak sekian ton untuk kebutuhan makanan saya, untuk kebutuhan daging saya misalkan, penjual daging. Ketika dalam kondisi hari normal mungkin hanya 20 kuintal ya. Tetapi ketika jelang-jelang hari raya, permintaan bisa naik menjadi 2 ton. Dari mana saya tahu ini? Kalau hanya pada awalnya kita hanya jualan kecil begini. Tentu dari histori, dari sejarah. Sejarah apa? Tahun yang lalu yang kita alami, tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Maka di situ menjadi acuan kita ya. Kita tidak bisa terlepas dari histori ya, dari masa lalu. Bahkan pedagang konvensional pun tahu, pedagang bakso pun tahu kalau dia jualan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kapasitasnya misalkan 5 kilo ya. Nanti hari Sabtu Minggu, hari Sabtu sama hari Minggu ini bisa sampai 15 kilo. Bagaimana bisa tahu dia? Apakah dia membuat satu statistik? Tidak, dari histori dia, dari pengalaman itu akan tercetak di dalam kepalanya. Kalau hari Sabtu Minggu itu permintaan banyak, orang banyak beli. Sehingga kalau saya hanya membuat 5 kilo,
kan sayang habis dengan cepat. Maka dinaikkan 10 kilo. 10 kilo ternyata habis lagi. Ya, saya minggu ini membuat 10 kilo, ternyata habis dengan cepat ya. Maka dinaikkan dengan 15 kilo. 15 kilo masih cepat habisnya ya. Sebelum jamnya kita berhenti atau sebelum marketnya itu berhenti, pasarnya sebelum tutup, ternyata masih permintaan banyak sehingga kita naikkan 20 kilo. Begitu 20 kilo ternyata tidak habis ya. Yang terjual hanya 17 kilo, masih ada 3 kilo. Maka bisa disimpulkan dari histori sebelumnya itu saya tidak bisa terlalu tinggi, maka saya ambil 15, maksimum 15 saya siapkan. Ya, seperti itu historinya. Jadi sama dengan membaca arah pasar, membaca arah market, kita lihat dari histori, maka kita membuat satu probabilitas ya. Oke, lanjut. Kita masuk di tadi ya, probabilitas, membaca probabilitas kemungkinan terbesarnya, membaca arah dulu. Membaca arah dulu, yang pertama yang harus kita pahami ya, sekali lagi ini yang kita bahas adalah untuk yang di trading ya, trading jangka pendek, trading harian ya. Nanti kalau yang long term trading atau swing, nanti kita bisa pisahkan ya. Kita lebih cenderung ke day trading ya. Kemarin yang swing sudah kita sedikit banyak di awal, bahkan kita sudah pernah singgung ya. Kemudian kita akan membahas mengenai day trading ya. Kemungkinan karena kebanyakan dari kita, dari teman-teman ini cenderung ke day trading, trading harian ya. Kita sudah arahkan untuk menggunakan gaya kita sendiri, bisa menggunakan day trading, juga bisa menggunakan nanti swing, bagaimana nanti cocoknya saja. Oke, kita lanjut. Yang kita analisakan adalah untuk trading harian, sehingga transaksinya dalam hitungan jam, selesai dalam hitungan dalam 1 hari. Tidak boleh sampai berhari-hari karena kita sudah memilih day trading. Nanti ketahanan kita beda, target yang ingin kita capai juga beda. Yang pertama, lihat update candlenya, update terakhir candlesticknya. Nah, update-nya ini kita bisa lihat antara 1 hingga 10 candle terakhir yang berpengaruh. Kalau misalkan 2 candle terakhir yang sudah berpengaruh, maka cukup 2 candle. Kalau misalkan 5 candle terakhir berpengaruh, maka gunakan 5 candle. Kalau 10 candle tidak berpengaruh, berarti datar, tidak ada tren. Ya, update terakhir candle ini saya lebih mengacu pada update terakhirnya karena kita menggunakan day trading. Bahasa gampangnya yang banyak orang kenal itu adalah tren. Ya, tren dimaksud bukan tren panjang, tren yang dekat dari runningnya. Diingat ada trennya hanya ada 2, naik dan turun. Kalau datar itu bukan tren, namanya sideways. Nah, kita tidak rekomendasi untuk masuk entry di posisi-posisi market itu datar, karena akan jadi pingpong nanti kita. Ambil buy marketnya turun, ambil sell marketnya naik. Salah sendiri ngambil posisi masih datar. Maka yang paling gampang kita potensi untuk bisa untung, ambil posisi market yang mulai tren, mulai naik atau turun. Maka selanjutnya kita lihat levelnya yang kedua. Perhatikan level paling penting. Level ini adalah support dan resistennya, termasuk retracementnya. Support dan resisten. Support itu di bawah, resisten di atas. Bagaimana cara mengenalinya? Lihat ya, cara mengenali support resisten bisa dari sumbu, bisa dari sudut antara buyer dan seller. Nah, sumbu itu begini, kalau dia misalkan marketnya bergerak naik, kemudian di sana ada sumbu panjang, maka di sini bisa menjadi resisten. Ya, ketika dia bergerak turun, di sini ada sumbu, maka di sini bisa menjadi support. Atau misalkan dia bergerak naik turunnya begini ya, namanya sudut yang terbentuk. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Ya, lekukannya. Support bisa menjadi resisten, resisten bisa menjadi support. Jadi begini, kalau misalkan kita sudah lihat ada support, resisten, kemudian bagaimana mengenalinya. Misalkan marketnya bergerak naik, kemudian turun lagi. Nah, di sini adalah support, di sini support, di sini resisten. Resisten itu market ketika naik dia terhenti kemudian berbalik, itu namanya resisten.
Support itu harga ketika turun terhenti di situ kemudian berbalik naik, itu namanya support. Kemudian perhatikan ketika dia turun tidak menyentuh support yang di bawah kemudian naik lagi, maka ini membentuk support yang baru. Ini support juga, ini support juga. Kemudian perhatikan ketika dia naik tidak menyentuh resisten yang di atas, ternyata dia turun lagi, maka ini juga resisten yang baru. Ketika dia turun melewati dari support kemudian membentuk support baru, maka ini jadi support. Resistennya di mana? Resistennya yang support di breakout ini, fungsi dari support sekarang berubah jadi resistennya karena sudah turun. Sehingga ketika naik nanti resistennya di sini. Ketika dia breakout, maka fungsi dari resisten ini berubah menjadi support sekarang. Supportnya di sini. Nah ini bagaimana? Ini tetap support. Support itu bisa banyak, resisten juga bisa banyak. Supportnya di sini, resistennya di sini. Yang tadi dia lewat enggak? Kalau lewat namanya breakout, maka resisten yang awalnya di sini berubah menjadi support, resistennya di atasnya lagi nanti. Ini resistennya di sini. Kalau dia tidak dilewati biasanya dia memantul. Kalau dia dilewati namanya breakout. Breakout berpotensi lanjut naik. Kalau memantul seperti ini berpotensi dia turun. Ini adalah support resisten, maka saya sebut di atas resisten ini namanya level, ini juga level. Jadi level itu kalau saya nyebut level, ini level resisten kalau di atas, support kalau di bawah. Ini levelnya. Kemudian tadi ada namanya retracement. Ya, retracement itu untuk menguji apakah nanti market itu kuat atau tidak. Karena nanti ada retest. Ada retest atau ada koreksi, ada reversal. Koreksi ini adalah pembalikan sementara, sementara reversal pembalikan permanen, Nah, bagaimana kita mengenali ini masih koreksi atau reversal atau pembalikan beneran? Ya.